Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu, serta dilancarkan selalu rezekinya, dimudahkan segala urusannya, terus disukseskan usahanya. Oke, dan kali ini gua riding santai ya. Sambil mau jemput orang ya. Tapi juga udah lama ya. Gua udah berapa minggu ya. Yang biasanya seminggu sekali gua coba mau ngevlog, cuman ya minggu-minggu ini tuh memang lagi banyak kegiatan dan kesibukan. Jadi ketika gua libur kerja yang biasanya bisa ya ngevlog gitu, cuman kemarin ini belum bisa. Ya maklum ya, karena gua ngevlog ini juga buat menghibur diri sendiri sama berbagi pengalaman ya. Dan ya siapa tahu bisa jadi pelajaran yang baik gitu. Intinya ya yang baik-baik dicontoh, yang buruk-buruk jangan. Yang bisa dijadikan pelajaran ya dipelajari ya. Tapi yang enggak ya nggak usah dipelajari gitu. Oke. Gua terakhir ngevlog ngomongin apaan aja gua lupa ya. Ya maklum ya guys, gua sibuk kerja juga gitu, pulangnya pun ya agak malam gitu. Cuman ya gua mau ini sih sedikit cerita ya, pengalaman kejadian yang belum lama ini gua alami gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan ya masalah urusan perpaketan dan orang-orang yang nggak tahu otaknya itu ditaruh di mana gitu. Karena gua belum lama ini ribut bro, jadi gua ribut sama customer ya, sama orang gitu, orang tua gitu. Oh my god. Ya gua pun sungkan gitu ya, diajak berkelahi pun sungkan, bukan takut, cuman sungkan gitu loh. Cuman sama apa namanya, kalau berkelahi pun menang gua dapat apaan gitu ya kan, kalah ya cuman paling sakit ya kan. Jadi kalau di umur kayak gua gini tuh guys, gua tuh pikiran cuman keluarga, udah nggak kayak masa-masa beberapa tahun yang lalu gitu ya. Mungkin waktu kalau umur gua masih belasan mungkin ya ditantang diajakin berkelahi ayo gitu. Cuman kalau umur kayak sekarang ini buat apa gitu ya kan, mau nyari apa gitu loh, nyari pengakuan buat apa gitu loh. Karena kan kalau umur kayak gini tuh yang penting kan uang. Dan sedikit cerita aja tentang orang ini gitu loh. Mungkin gue kasih chat pertama yang bikin ribut ya kan. Dan jadi kan karena gua ini kan kurir ya, ini buat Interpeso aja yang nggak tahu ya kan. Gua ini kurir ya. Dan SOP kurir itu ya, kalau untuk paket sebelum pengiriman paket itu kami harus chat customer atau buyer ya, pembeli itu dulu, apa namanya, kalau untuk paket COD ya kita harus konfirmasi dulu. Kalau untuk yang non COD
itu bebas sih. Kalau udah tahu rumahnya, udah sering mah nggak usah di chat aja gitu. Tapi yang belum pernah ya chat gitu. Dan kembali lagi ke masalah tadi yang ngajak ribut itu. Jadi kan gua emang dari pagi, gua biasanya pagi itu 5:30 itu berangkat dari rumah ke hub ya, atau gudang untuk ngambil paket. Biasanya gua terus rute paketnya di sana, gua susun nih pertama kali yang mau dikirim mana, nanti sampai yang terakhir di mana gitu. Dan setelah itu gua lakukan konfirmasi, gua chat buyer ini yang COD terutama, gua chat dulu nih. Dan ada salah satu buyer pada saat itu tuh gua chat lah ya semua lah gua chat gitu. Dan pada saat itu gua bawa paket ya kurang lebih ya adalah 300 paketan kurang lebih segitu. Gua lupa paketnya berapa pada saat itu. Dan si orang ini yang ribut sama gua ini, nanti gua tunjukin chatnya itu kayak gitu. Jam berapa ya, udah hampir sore lah itu, apa siang ya, antara siangan lah mungkin ya, hampir dia mau jam 3-an itu. Awalnya waktu pagi gua chat itu pun dia balasnya lama, itu udah agak siang kayaknya, bilang oke. Tapi setelah itu selang ya berapa jam gitu, dia WA lagi, "Mas, kirimnya dari Jakarta ya, kok nggak nyampe." Oke. Dari situ kan, habis itu ya gua balesin lah. Yang gua lupa sih gua balesin gimana, cuman kurang lebih intinya ya kalau kurir itu kirim sesuai rute, dan untuk waktu sampainya itu yang jelas kan tidak bisa dipastikan karena banyak ya. Belum nanti ketemu sama buyer yang COD-nya lama, padahal tinggal ngambil uang aja pakai ini itu segala gitu. Kalau Anda tidak sabar, silahkan ambil saja di gudang ya. Karena kan untuk yang mau nunggu di rumah gitu ya, itu ya bagi orang-orang yang sabar. Dan kalau misalkan nih mau pergi, ya udah kan, kalau orang ya jalan ya kan, otaknya jalan gitu. Harusnya kan kalau orang mikir ya kan, gue COD nih, gue mau pergi, waduh gimana nih ya. Kan ada dua opsi nih ya, lu tinggalin uang di suatu tempat lah yang tahu antara kau dan aku aja gitu kan. Asik ya. Itu aja, atau enggak transfer itu bisa ya kan gitu, beres kan masalah gitu. Nah, sampai di situ ya orang sempet lah balesin, tapi gua nggak baca pas balesinnya. Intinya gua lanjut ke pengiriman paket yang lain karena ya, ya sekitar 300-an paket ya bro ya. Kita kan kurir ya, dikirim dituntut untuk target, dan yang lain kan pasti udah nunggu kan ya. Daripada ngurusin satu orang lama kan mendingan yang lain yang apa namanya, yang jelas-jelas aja gitu loh kan gitu. Udah nih, dan sampailah gua di tempat nih orang gitu, bayar ini yang yang katanya sih tanya baik-baik gitu. Karena kebetulan juga ada paket istrinya gitu. Dan for your information, emang nih keluarga ini tuh emang ya kayak gitulah, agak troublemaker ini kalau urusan perpaketan gitu. Kalau COD itu lama banget, padahal tinggal ngambil uang aja gitu, pakai ini itu gitu. Pokoknya lama-lamain lah ini orang gitu. Dan apa namanya,
Pas gua sampai dan COD-nya nih orang nih tuh, COD-nya nominalnya itu nggak nyampe 5.000 bro, ya nggak nyampe 5.000, cuman laganya ampun dah itu ya. Sampai di lokasi nih dia tanya nih, Mas, tapi gua ubah ya bahasanya karena waktu itu dia pakai bahasa Jawa. Nanti takutnya ada yang nggak paham gitu, jadi gua agak sedikit gua ubah pakai bahasa Indonesia aja. Jadi gini, Mas, kamu yang tadi WA ya? Gua jawablah, iya. Kenapa Pak? Maksudnya apa Mas? Kok bales kayak gitu? Saya kan tanya baik-baik. Oke, ya sampai situ ya. Dia bilang tanya baik-baik. Sekarang saya tanya deh sama teman-teman, kalau orang nanya baik-baik itu seperti apa ya kan? Ini masalah pengiriman paket. Pertama, yang pasti kan nanya, Mas kira-kira sampainya jam berapa ya? Kan gitu. Kira-kira sampainya jam berapa ya Mas? Atau enggak, Mas masih lama enggak ya gitu. Ya, itu nanya baik-baik itu kayak gitu ya harusnya. Dan menurut kalian nih, kalau orang WA, Mas kirimnya dari Jakarta ya, kok nggak nyampe-nyampe? Apakah itu bisa disebut nanya baik-baik guys? Gua cerita sama temen-temen gua tentang itu, yang chat yang gitu ya, mereka bilang ya kalau kayak gitu namanya ya enggak nanya baik-baik ya. Itu namanya menyepelekan, ngenyek, orang Jawa ya, ngenyek gitu ya. Kalian kerja itu di kurir, posisi panas nih, panas-panasnya kesel ya, gue kirim paket tau kayak mono, ketemu wong-wongan kayak ngono gue. Siapa yang nggak emosi ya kan? Gua masih mending kayak masih mau kirim, gua masih kirim pada saat itu. Kalau yang lain nih udah nggak mau ngirim, serius. Orang-orang kayak gitu udah, wis nggak usah dikirim aja, biar mampus ya, kayak nyepelekan kurir gitu. Gua masih mau ngirim gitu. Orang kayak gitu loh. Dan lanjutlah, kita masih ya ribut omongan lah. Ini nantangin lapangan gitu. Bukan gua nggak mau, bukan gua nggak berani, bukan gua nggak berani. Cuman gua mikir itu tadi. Pertama, posisi gua kerja, ya kan. Gua kalau tanggepin nih orang, ntar bisa jadi masalah. Pertama apa? Gua bisa dilaporin, ya, sama dia, dan ya kehilangan kerjaan lah tentunya. Kalau dia putar balikan fakta, walaupun sebenarnya dia yang nyari permasalahan terlebih dahulu. Dan kedua, gua masih hormat dia orang tua gitu loh. Ditambah lagi ya buat apa gitu loh berkelahi gitu. Ya enggak, umur segini buat apa berkelahi, mau nyari apa pengakuan, buat apa gitu loh. Gua tuh udah nggak masa-masanya kayak gitu loh ya kan. Dan pada saat itu pun ya tetangga sebelah rumahnya pun ada keluar gitu loh. Gua mah santai aja gitu. Gua terusin orang-orang kayak gini malah gua tanggap gitu ya kan. Gua garapin sekalian gitu loh. Intinya kayak kemudian dia sombong-sombongin lah, 10 tahun kalau kamu untung ketemu saya sekarang, kalau ketemu saya 10 tahun yang lalu. Bilang gitu, 10 tahun yang lalu. Lah gua 10 tahun yang lalu masih muda, itu umur terpaut jauh juga gitu loh. Dan kalau 10 tahun yang lalu ketemu sama gua juga
ya gua tandangin ya, gua ladenin gitu loh. Karena saat itu ya 10 tahun yang lalu ya masa-masa gua masih ya bebas lah gitu ya kan. Dan sempet lah dia bilang, gua pukul sekalian lu gitu. Ya udah gua tanggap aja, ya silakan. Tapi ya dia nggak berani mukul gitu. Karena pada intinya ya gini, kalau dia mukul duluan gua ladenin ya, yang jelas gua nggak bakalan mukul duluan gitu. Kalau dia yang mulai ya gua tanggepin gitu. Tapi ya enggak, ya cuman gertak-gertak kayak gitu, gua nggak peduli lah gitu ya. Akhirnya ya udah gua tinggal pergi lah gitu. Ngapain gitu ngurusin orang kayak gitu. Udah dikasih enak gitu, dan COD nggak seberapa, tinggal nunggu aja. Alasannya saya tuh juga banyak kegiatan. Ya kalau banyak kegiatan otak lu jalan ya tinggalin uang. Kalau nggak ya TF gitu loh. Barang nggak nyampe 5.000 aja gitu loh, ya enggak. Kadang tuh kayak gitu bro, kalau jadi kurir tuh emang mental dan kesabaran tuh diuji sekali gitu. Makanya ya teman-teman, buat kalian ya hargai kurir ya bro, karena ya kita sama-sama butuh dan saling membutuhkan dan saling membantu lah ya. Ramai. Ini pas jam-jam pulang kerja jadi ramai ini ya, yang nongkrong. Ini jam-jam rest day nih guys, rest day. Jam-jam orang mau pulang kerja ya kan. Seperti yang gua bilang tadi ya, gua tuh jemput orang dimintain tolong, jadi jemput. Dan ini gua perjalanan pulang guys ya. Tapi kalau ngomongin masalah keributan itu sering ya gua alamin gitu ketika jadi kurir gitu. Karena ya kita kan kerja ketemu dengan orang banyak, nggak cuman satu orang gitu ya. Ya dengan orang berbanyak sifat lah ya. Jadi ya kalau ngomongin COD itu cash or duel itu ya itu fakta adanya guys gitu loh. Karena kita kadang ketemu orang-orang yang ya itu tadi lah, otaknya nggak tahu lah kemana gitu loh. Dan bahkan ada sih satu gitu yang lucu gitu ya kan. Jadi kan apa namanya, gue kirim paket, gue sampai ke rumah orang ini tuh dia nggak ada, dan alhasil kan gue onol ya paket, mau gue balikin ke gudang gitu loh. Si orang ini tuh bilang, mas gimana kalau ditransfer aja gitu. Dan gue pun juga bilang terus, oh ya udah nggak apa-apa, tapi TF duluan ya kak. Ya, ini saya mau kirim yang lain dulu, nanti kalau udah di TF baru saya kirim lagi tempatnya kakak gitu. Udah kan habis itu kan bilang oh oke gitu. Dan kan ini orang minta ini apa namanya, nomor rekening ya. Gua kasih lah nomor rekening gua dong gitu. Karena kan urusan COD itu ya urusan kurir gitu loh, nanti yang setor juga kurir gitu. Ini orang malah WA lagi gitu, kak kok nomor rekeningnya atas nama pribadi ya, nomor rekening yang atas nama kantor dong. Lah
menurut kalian ini lucu nggak sih gitu loh. Karena kan ya ini kan pakai COD yang bawa kurir, kan tanggung jawab kurir ya kan. Masa tanya nomor kantor gitu loh. Cuman kalau dibandingkan area yang lain ya, di tempat gua ini tuh emang banyak sih bayar-bayar yang kadang bikin ketawa, cuman kadang ya gitu loh, malah bikin ribut ya. Dan pada akhirnya ya itu tadi gua udah bilang, ya udah Kak Pakat dikirim ulang besok gitu. Oke, dikirim ulang besok, sediakan saja uang COD nya, udah gitu. Akhirnya gue baliklah ke gudang gitu, karena ya capek gitu loh, harus bolak-balik gitu, bahkan ya boros di bensin gitu loh. Dan ya kayak gitulah kadang orang-orang kayak gitu tuh bikin ribet gitu, padahal dibikin mudah pun bisa gitu. Tapi ya gitulah ya, resiko kurir tuh. Kalau nggak ribut ya mental diuji, sabaran diuji, ya disalah-salahin sama orang gitu. Tapi ya alhamdulillah sih ya, gua masih bisa gua syukurin. Sebagai seorang kurir tuh gua sangat bersyukur ya, masih bisa kerja, masih bisa belajar lah dari banyak orang gitu ya kan. Banyak hal yang bisa diambil hikmahnya gitu. Dan oke ya guys ya, untuk kali ini gua tutup sampai di sini aja dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa ya guys ya, tetap jaga diri, jaga kesehatan. See you in the next video. Bye bye. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war!